Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya nih, teman-teman kelas 8. Bagaimana kabarnya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Waktu pertemuan kemarin ya, sempat membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia dari emang sih awalnya mereka berdagang, terus mereka datang ke Indonesia, terus tidak serta-merta diterima dong oleh bangsa Indonesia, hingga ada perlawanan di berbagai daerah. Kita bahasnya via Zoom ya. Dan sekarang kita masuk ke perubahan dan kesinambungannya itu seperti apa. Nah, terutama kita akan bahas kebijakan pemerintahan kolonial di Indonesia. Nah, pertama kita akan lihat tentang kebijakan politik. Nah, untuk kebijakan ini, pertama kita bahas Portugis. Portugis itu nih ya, setelah menguasai Malaka, dia serakah dong, ingin menguasai Maluku dengan cara apa? Mendekati para penguasa lokal. Mereka menawarkan bantuan ya, seperti militer. Ya untuk apa sih? Untuk melawan musuh. Kemudian dalam pertikaian kerajaan Hitu dan Seram, nah, Portugis itu memberi bantuan ke Hitu. Kok Miss ikut campur sih? Ya, mereka ikut campur ke urusan politik kerajaan daerah. Untuk apa sih? Untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan. Kemudian, ketika pertikaian antara Ternate dan Tidore, nih ya, Portugis memberi bantuan ke Tidore. Sama sih, untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan dalam berdagang. Dan terakhir, ketika di Ternate itu, Portugis juga ikut campur dalam hal intern kerajaan, yaitu menurunkan Raja Tabariji dan mengangkat Sultan Khairun. Ya, nah setelah 10 tahun, Portugis itu mengembalikan kekuasaan kepada Tabariji lagi. Dan Sultan Khairun itu di mana? Dibunuh sama Portugis. Kemudian yang kedua ada Inggris. Inggris ketika masuk itu di bawah bendera IEC ya, is in EIE ya. EIC ini kayaknya Miss kebalik deh, bukan IEC ya. Artinya ini ya, EIC, East India Company. Ya, Inggris itu gagal mendominasi kehidupan ekonomi dan politik di kita ya. Baru pada masa Raffles ya, Inggris itu menanamkan pengaruh politik di Pulau Jawa dengan membaginya menjadi 16 kresidenan. Ya, terbatas hanya di Pulau Jawa ya, teman-teman ya. Dan terakhir Belanda. Belanda apa sih kebijakan politiknya di bawah POC ini ya. Belanda memakai POC ini. Belanda itu sering mengadakan perjanjian mengikat dengan kerajaan setempat. Kemudian di Maluku itu mengadakan perjanjian Hitu dan Ternate. Untuk apa sih ya? Untuk memberi hak monopoli ya pada POC itu ya. Kemudian selain tadi di Ternate, kemudian di Jawa ngapain sih? Nah, di Jawa POC berhasil menguasai Jayakarta pada tahun 1619, kalau sekarang Jakarta ya. Bagaimana caranya? Dengan menyingkirkan kerajaan Banten. Nah, setelah itu juga memaksa penguasa Mataram untuk menandatangani perjanjian Yanti. Jadi Belanda ini sering mengadakan perjanjian ya supaya dapat memonopoli perdagangan.
Ya, setelah dari Jawa ke Sulawesi nih ya, POC memaksa penguasa kerajaan Goa untuk menandatangani perjanjian Bongaya. Ya, itu dia tentang kebijakan politik kebijakan politik yang dibuat oleh Portugis, Inggris, dan Belanda ketika ada di Indonesia. Selanjutnya, kebijakan di bidang ekonomi. Kalau tadi politik terfokus pada ikut campur tentang urusan kerajaan di kita. Bagaimana sih dengan ekonomi? Nah, kita bahas ya. Di bidang ekonomi. Pertama ada Portugis. Nah, di Maluku, Portugis itu menjalin kerjasama dengan Ternate. Ya, kemudian Portugis juga berhasil memonopoli perdagangan lada di Aceh sama Sumatera Barat loh. Nah, kemudian kalau Inggris gimana, Miss? Kan Inggris sebentar ya. Iya, Inggris hanya sebentar. Ya, dia tidak bisa memonopoli perdagangan secara penuh. Ya, di bawah bendera EIC tadi, East India Company, mereka berhasil juga sih menjalin perdagangan dengan kerajaan kecil, kerajaan-kerajaan ya, seperti Kesultanan Aceh, Banjar, dan Goa. Ya, tapi karena mereka itu terlalu memaksakan aturan gitu ya, dan kalah saing dengan Belanda, ya mereka tidak bisa memonopoli perdagangan ya, kayak gitu. Sayang banget ya. Itu Inggris. Kemudian nih saingannya nih terakhir ada Belanda. Belanda itu tentu dong ya, kalau dalam hal ekonomi Belanda pakai apa? VOC. Ya, Serikat Dagang VOC yang pertama kali berpusat di mana? Di Ambon. Ya, kemudian VOC juga membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku agar produksinya tidak meningkat. Ngapain sih Mas kok dibatasi? Padahal kan rempah-rempah banyak. Ya supaya harganya apa? Harganya mahal ketika dijual ke mana? Ke Eropa. Kemudian pada 13 Mei nih ya 1619 POC itu berhasil menaklukkan Jakarta, kemudian diubah tuh namanya jadi Batavia. Ya, kemudian selain dari Batavia, POC juga memperluas pengaruhnya ke seluruh Jawa dan wilayah lain ya, kayak Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Nah, POC juga berhasil memonopoli perdagangan lada di Banten, dan berhasil menjatuhkan Sultan Ageng Tirtayasa. Dan terakhir, VOC menerapkan sistem tanam paksa nih yang kalian kenal nih, kultur stelsel di beberapa daerah yang dikuasai ya, seperti penanaman kopi di Priangan pada pertengahan abad ke-18. Miss, kenapa kopi? Ya karena pada saat itu kopi itu menjadi minuman kegemaran orang Eropa. Ya, itu dia kebijakan di bidang ekonomi yang rata-rata ingin memonopoli perdagangan. Ada Portugis yang dia itu hanya di Maluku, Aceh, dan Sumatera Barat. Inggris yang hanya sebentar. Ya, gak bisa memonopoli karena kalah saing sama Belanda. Dan Belanda yang paling kuat nih kebijakannya. Kemudian kita lihat kebijakan di bidang sosial dan budaya. Kalau tadi kan rata-rata fokusnya ke mana? Ke mengeruk kekayaan Indonesia. Kalau ini gimana? Nah, dalam bidang ini, di bidang sosial budaya, pemerintah kolonial sangatlah terbatas. Karena kenapa tadi itu mengeruk kekayaan Indonesia aja fokusnya. Tapi ada tokoh nih bernama Raffles, atau nama lengkapnya siapa? Thomas Stamford Raffles, yang memberi bantuan untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia ya. Kemudian juga memberi bantuan para ahli kayak Horsfield, Crawford, dan McKinsey ya, ada di buku ya. Kemudian dia juga nih membuat buku History of Java nih, Miss, punya bukunya tebal banget nih, tebal banget.
pada tahun 1817 tuh. Ya, jadi intinya kebijakan di bidang sosial budaya kolonial itu kurang memberi kebijakan penuh ya. Justru hanya Inggris aja tuh yang memberi perhatian penuh dalam bidang sosial budaya. Bahkan Raffles itu membuat buku ya, History of Java. Terakhir nih, kebijakan di bidang pendidikan. Nah, kalau pendidikan gimana nih? Nah, kalau di bidang pendidikan ya, Belanda itu kita fokus ke Belanda ya, karena Belanda yang paling lama atau paling menguasai ekonomi di kita. Membuat kebijakan bernama politik etis atau politik balas budi. Jadi Belanda itu merasa punya hutang budi kepada Indonesia, kan udah mengeruk kekayaannya, terus kita nimba baiknya apa, katanya ini dicanangkan oleh Ratu Belanda Wilhelmina dalam pidatonya pada tahun 1901 ya, tanggal 17 September. Dia ini kan dia ini kan ratu baru naik tahta ya. Dia ini baru naik tahta dan mencanangkan politik etis, politik balas budi, dan mendirikan sekolah. Nah, meskipun sekolahnya masih ada ada kesenjangan dikit lah ya. Ada namanya sekolah kelas 1 ya, ini khusus untuk anak-anak pegawai negeri, orang yang berkedudukan, sama orang yang berharta. Yang kedua ada sekolah kelas 2, ini untuk anak-anak pribumi pada umumnya. Ada juga sekolah Pamong Praja, Osvia, dan terakhir ada sekolah dokter Jawa atau Stovia. Nah, kita langsung ke tugas. Boleh di screenshot ya. Nah, tugasnya kalian bikin peta konsep halaman 176 sampai 179, dan yang kedua jawab nih pertanyaan ini ya. Kenapa Spanyol tidak memberikan pengaruh sama sekali, tidak membuat kebijakan? Kenapa? Tadi kan dibahasnya hanya Portugis, Inggris, Belanda. Ayo coba ingat-ingat, ini berkaitan dengan materi pada pertemuan pertama. Coba jawab ya. Nah, itulah tadi ya tentang kebijakan kolonial ya di Indonesia. Ada di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan, di mana hanya 3 negara aja nih yang membuat kebijakan di kita. Ada Portugis, Inggris, dan Belanda. Kalau di bidang politik itu rata-rata mereka itu kayak Portugis nih sama Belanda, mereka itu mendekati para penguasa setempat, para raja-raja daerah setempat, dan ikut campur pokoknya ya. Supaya apa sih ya? Supaya bisa memonopoli perdagangan dong. Ya, Inggris juga ini ya, meskipun Inggris itu tidak memberikan kebijakan secara penuh ya, tapi Inggris ini memberikan sumbangsih dalam hal sosial budaya ya, memberikan bantuan dengan memberi bantuan tenaga ahli untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia. Dan juga dia ada Thomas Stamford Raffles tuh yang membuat buku History of Java pada tahun 1817 ya. Dan terakhir di bidang pendidikan, tadi Belanda membuat kebijakan politik etis atau politik balas budi dan mendirikan sekolah bagi golongan masyarakat. Oke, kita akhiri saja dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.